ada sengketa administrasi, ada sengketa proses, ada sengketa tahapan, ada pidana pemilu, ada hasil sengketa hasil. Ketika ini tidak selesai, mau tidak mau kan harus selesai. Tetapi bukti-bukti ini masih bisa dibawa ke MK. Dalam hal ini sengketa hasil. Bahwa mereka yang melakukan sengketa itu pastinya itu adalah orang yang punya legal standing. SK-nya dari pengusung itu ditemukan bahwa cacat hukum dan lain sebagainya. Sehingga di sana nanti ada mediasi tidak selesai, muncullah adjudikasi. Karena di dalam MK bahwa foto atau bukti-bukti elektronik dalam ini foto dan video itu adalah bisa menjadi bukti yang juga alat kuat, bukti menjadi alat bukti ya kan. Tapi ada pihak lain yang punya hak untuk mengajukan sengketa hasil. Masih ada itu ya, selain walaupun bukan calon itu. Bukan calon, yaitu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Abang Fahri, teman pemilih. Pada kesempatan siang hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa bagi kita KPU Kabupaten Bangkalan, yang mana tamu ini sudah malang melintang berkaitan dengan dunia hukum, praktisi hukum, Abang Fahri. Pertama-tama pada kesempatan siang hari ini kita ingin berbincang-bincang santai mengenai pengertian sengketa pemilu dan pilkada. Apa sih sebenarnya sengketa pemilu itu? Nanti teman pemilih kita dengarkan, kita saksikan bersama-sama penjelasan dari Abang Fahri selaku Dewan Pengawas Perhimpunan Advokat Indonesia. Nah, apa sengketa pemilu itu? Perselisihan pemilu antara peserta pemilu dengan penyelenggara akibat keputusan KPU, sengketa pemilu, perselisihan hasil atau proses pemilihan kepala daerah, bupati, wakil bupati, gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota. Abang Fahri. Oke, terima kasih. Apa saja kira-kira yang terjadi? KPU. Jadi memang antara pemilu dengan pilkada ini kan rezim yang berbeda, gitu kan. Kalau pemilu ini kan di undang-undang itu nomor 7 tahun 2017. Tapi kalau yang pilkada ini kan rezimnya berbeda. Betul. Walaupun memang pada proses penyelesaian sengketanya itu agaknya mirip-mirip gitu kan. Karena memang ada KPU, ada Bawaslu, sehingga proses segala penyelesaian sengketanya kan memang anaknya di Bawaslu. Walaupun ada sebagian yang seharusnya nanti akan ke PT UN ketika ada sengketa administrasi kan. Jadi memang ada sengketa administrasi, ada sengketa proses, ada sengketa tahapan, ada pidana pemilu, ada hasil, sengketa hasil. Ada memang lembaga-lembaga yang punya kewenangan yang berbeda. Kalau MK itu adalah sengketa hasil. Hasil ya, hasil. Kan? Kalau Bawaslu itu sengketa administrasi, sengketa proses, dalam hal ini adalah tahapan ya. Dan juga ada keterlibatan pihak lain yang menjadi satu kesatuan dari Bawaslu, yaitu dalam hal ini sehingga disebut Gakumdu. Kalau ini kan anaknya tindak pidana pemilu kan melibatkan pihak kepolisian dan kejaksaan. Walaupun tindak pidana pemilu ini kan dalam prosesnya sulit untuk dibuktikan. Tetapi memang ya sebenarnya sulitnya tidak sulit sih, tapi karena rundown waktunya saja yang terlalu pendek. Yang membuat sulit untuk bisa memproses berarti. Bisa diproses, tapi memang untuk di dalam di dalam Gakumdu ini untuk 3 lembaga ini yang akhirnya dimaksud Gakumdu, perwakilan dari Bawaslu maupun dari Polres dan Kejaksaan untuk menyatukan visi bahwa ini masuk unsur ini kan yang agak, karena kalau satunya bilang tidak masuk unsur maka terjadi perdebatan sehingga sulit untuk dibuktikan. Kalau sengketa administrasi ini kan dalam bentuk keputusan KPU ya kan. Ketika terjadi keputusan KPU yang dipermasalahkan oleh peserta pemilu, kalau pilkada ya paslon atau tim suksesnya kan kayak gitu ya. Cuman memang penyelesaian karena pasti akan dibawa kepada Bawaslu oleh hal-hal yang dirugikan ya kan. Terkait nanti dengan rundown waktu yang ada muncul 3 hari, ada 12 hari itu orang yang merasa dirugikan ketika tidak puas kan masih bisa melakukan upaya hukum ke PT UN.
ketika ini tidak selesai, mau tidak mau kan harus selesai. Tetapi bukti-bukti ini masih bisa dibawa ke MK. Dalam hal ini sengketa hasil. Kalau Berarti hasil setelah misalnya tidak terselesaikan dari sengketa proses, itu masih bisa dibawa ke MK berarti? sepanjang itu bentuk administrasi, misalnya begini administrasinya bahwa ada calon bupati gitu kan, oleh KPU dianggap bahwa itu memenuhi syarat. Betul. Disengketakan Bawaslu bahwa dikuatkanlah kira-kira bahwa itu adalah benar apa yang dilakukan tindakan KPU. Tetapi pada akhirnya di pengadilan PT UN bahwa juga itu dibenarkan. Tetapi ketika di MK, padahal ini sebenarnya kan sengketa administrasi nih. Betul. Tetapi ketika MK ini kan berubah pada hasil sebenarnya, kemarin kan ada di tahun 2025 itu bahwa karena ada salah satu ijazahnya ditemukan bahwa tidak bisa dibuktikan atau palsu. Ada orang mantan narapidana ketika dihitung hitungan 5 tahun bahwa itu tidak sampai 5 tahun, tapi oleh KPU diloloskan kan, KPU setempat. Akhirnya pada sengketa hasil bahwa itu ditarik ke belakang bahwa ini tidak memenuhi persyaratan. Berarti itu masuk ke bagian sengketa proses. Sebenarnya itu kan sengketa proses. Dalam hal ini sengketa administrasi kan. Tetapi karena KPU menetapkan bahwa itu calonnya sah, walaupun sebenarnya ternyata di dalam MK itu bisa dibuktikan bahwa si A ini tidak bisa ditetapkan sebagai calon karena syaratnya tidak terpenuhi. Dalam hal ini yang tidak terpenuhi pada waktu itu rentan waktu 5 tahun bahwa dia masih dalam belum lebih 5 tahun menjalani pidana. Akhirnya kemarin kan ada yang di luar Kabupaten Bangkalan itu kan. Ya itu. Tapi kalau Bangkalan kan aman-aman saja gitu. Berarti saya potong Bang Bahri. Berarti sekalipun itu sudah dianggaplah sudah ditetapkan yang dulu tetapkan yang dulu ancaman yang sebelum 5 tahun yang tadi sampaikan Abang Bahri disampaikan tadi itu, oke lah ini sudah ditetapkan. Ternyata setelah masuk ke MK itu ini ancamannya ternyata 5 tahun kan kira-kira begitu ya. Tapi itu diloloskan. Itu sekalipun itu hasilnya sudah selesai. Ketika itu ditemukan masih apakah itu masuk kepada sengketa proses? Balik lagi berarti. Balik lagi karena apa? Bahwa orang yang mendapatkan hasil jumlah pemilu yang ditetapkan oleh KPU pada waktu itu bahwa ini dianggap tidak sah. Sehingga bahwa hasilnya kemarin itu bahwa dia mendapatkan hasil sekian itu akhirnya dibatalkan sama MK. Kembali kepada awal berarti ya. Padahal pada faktanya itu adalah masuk sengketa administrasi kan. Baik, Abang Bahri, apa saja kira-kira yang mungkin terjadi selama tahapan pemilu maupun pilkada nih yang dapat disengketakan nih? Kira-kira apa saja menurut Bang Bahri ini baik itu jadi sebelum tahapan pilkada, ini pilkada maupun yang pemilu ya, kira-kira sengketa apa sih yang terjadi untuk oleh para peserta pemilu itu? Jadi kan kembali kepada bahwa mereka yang melakukan sengketa itu pastinya itu adalah orang yang punya legal standing. Betul. Kalau pemilu maka yang punya legal standing itu adalah peserta pemilu, ya kan? Kalau peserta pemilu maka partai politik. Ada lagi adalah bahwa itu adalah DPD dalam ini perseorangan. Ketika itu pada prosesnya ditetapkan. Nah, itulah yang namanya bahwa itu adalah peserta pemilu. Hanya orang ini yang punya legal standing. Nah, kalau di pilkada maka itu adalah calon kan begitu kan. Maka proses dalam hal ini adalah dalam proses tahapan gitu kan. Nah, dalam pendaftarannya calon oleh pengusung partai inilah nanti yang akan masuk proses tahapan. Misalnya diusung 4 parpol, ternyata yang satu ditemukan bahwa ini tidak punya hak untuk mengusung, gitu kan? Karena misalnya begini, gabungan parpol itu jumlah prosesnya misalnya 40.000 untuk bisa menetapkan mengusung calon dari kumpulan seluruh partai. Koalisi lah, kira-kira begitu ya. Kan? Tetapi ternyata seluruh partai itu ketika ditambahkan tidak melebihi misalnya dari 40.000. Tapi pada faktanya di salah satu partai bahwa itu tidak sah dan lain sebagainya. Apa yang tidak sah? Bahwa SK-nya dari pengusung itu ditemukan bahwa cacat hukum dan lain sebagainya. Sehingga salah satu partai tidak bisa. Maka ketika salah satu partai ini tidak bisa, maka tidak mencukupi untuk 40.000 gitu kan. Maka ini adalah masuk proses. Masuk proses. Itu yang masuk ke bagian dari proses berarti. Proses. Kita tidak sekalipun
kita tidak berbicara persoalan ambang batas misalnya, Tidak. ya. Tetapi kalau tidak mencukupi itu masuk kepada bagian proses ya. Proses. Baik, kita lanjut. Lalu setelah berbicara persoalan sengketa, ketika mau terjadi sengketa proses, Abang Bahri, bagaimana proses penyelesaiannya jika terjadi pelanggaran sebelum sengketa hasil, dalam hal ini tetap kepada proses, misalnya seperti kita akan melakukan verifikasi faktual kepada partai politik, itu sudah mencukupi syarat apa enggak, kurang dari seperti yang disampaikan Abang Bahri tadi itu 40% untuk mengusung calon misalnya, itu apakah masuk kepada bagian dari sengketa proses itu? Nah, jadi kalau itu nanti kan wilayahnya ini adalah kewenangannya untuk menyelesaikan apa yang disampaikan tadi, itu kan jadi kewenangan Bawaslu gitu. Betul. Kan. Jadi kewenangan Bawaslu, baik misalnya tahapan maupun administrasi. Tapi kalau administrasi ya tidak selesai di Bawaslu karena ada PT UN. Tapi kalau misalnya tahapan misalnya kan tetap ada di Bawaslu gitu kan. Nah, proses di Bawaslu ini nanti akhirnya bahwa pelapor atau pemohon kan membuat surat dan lain sebagainya, diverifikasi bahwa ini memenuhi syarat untuk diselesaikan atau tidak, sehingga di sana nanti ada mediasi tidak selesai, muncullah adjudikasi, adjudikasi dalam prosesnya ada pembuktian, ada putusan dan lain sebagainya. Nah, jadi apakah benar yang dilakukan oleh teman-teman KPU atau tidak, maka nunggu proses akhir apa yang dilaksanakan atau diproses di Bawaslu. Misalnya bahwa ini ditemukan bahwa apa yang dilakukan teman-teman KPU ini ternyata keliru, maka di situ kan pasti nanti bahwa itu ada sanksi gitu kan. Bisa sanksinya misalnya sanksi peringatan gitu kan. Itu dari Bawaslu ya? Di Bawaslu gitu kan. Ada karena ini kewenangan. Misalnya sanksi administrasi bagaimana dan lain sebagainya. Itu kan tidak bisa dipastikan kecuali memang bahwa itu adalah benar-benar terbukti gitu kan. Hal ini adalah kan dari tahap awal. Tahap awal kan. ya. Tapi kalau misalnya di mediasi itu selesai, maka kan tidak ada sanksi. Tinggal bagaimana bahwa dalam ini terlapor misalnya ada termohon di KPU, pelapornya siapa dan sepakat bahwa win-win solution bahwa di dalam mediasi ditemukan kesalahan, wah ini menyadari bahwa ini sepakat, udah disepakati begini. Maka kesepakatan yang disampaikan di hadapan Bawaslu dalam bentuk proses mediasi di dalam penyelesaian itu kan sama-sama juga menjadi keputusan yang harus dilakukan secara bersama-sama. Bersama-sama ya. Gitu. Terus Bang Bahri, sebenarnya bentuk pelanggaran administrasi itu seperti apa sih dalam konteks tahapan pemilu itu? Jadi yang bisa disengketakan itu. Jadi kalau bentuk administrasi itu kan misalnya bentuk administrasi ini kan harus dalam bentuk keputusan kan. Betul. Harus bentuk keputusan yang dibuat oleh KPU. Ya. Karena dalam bentuk keputusan maka harus dipastikan karena sengketa administrasi maka harus dalam bentuk keputusan tertulis. Betul. Nah, dalam bentuk keputusan tertulis itu kan pastinya ada isinya nih. Betul. Nah, bahwa KPU memutuskan satu begini dan lain sebagainya, ya kan? Nah, dari keputusan itu kira-kira pasti ada akibat, ada dampak. Dan munculnya keputusan ada akibat, ada dampak. Dampaknya ini merugikan peserta atau tidak, kan kira-kira begitu kan. Nah, kalau merugikan peserta, maka peserta yang dirugikan ini yang melakukan permohonan ya. Melakukan permohonan, bahasanya itu kasarnya mengsengketakan. Sengketakannya ini kan harus ke Bawaslu dulu gitu kan. Nah, itu nanti yang akan dilakukan oleh Bawaslu. Karena ini dalam tahap ini masih menjadi ranah dan kewenangan Bawaslu. Di tingkatan masing-masing ya kan. Ya bisa saja misalnya karena ada ketidakpercayaan pelapor untuk Bawaslu sini bisa saja melapor ke pusat, Bawaslu pusat. Tapi oleh Bawaslu pusat pasti akan dikembalikan. Dikembalikan kepada Bawaslu Kabupaten. Nah, karena apa? Untuk proses penyelesaiannya lebih gampang. Iya. Masih dalam tahapan administrasi nih. Masih dalam tahapan administrasi nih. Tadi Abang Bahri menyampaikan bahwa tahapan administrasi itu bisa diselesaikan di Bawaslu melalui adjudikasi. Nah, bentuk pelanggaran administrasi itu selain diselesaikan di Bawaslu, kira-kira diselesaikan ke lembaga mana saja nih? Selain ke Mahkamah, kalau Mahkamah Konstitusi kan hasil.
selain ke Bawaslu itu kemana lagi itu Abang Bahri? Tapi tahapannya harus tetap di Bawaslu dulu. Ya, di Bawaslu ya. Kalau di Bawaslu itu merasa tidak puas, gitu kan, merasa kurang pelapor ini atau pemohon ya, ini kan bisa ke PT UN. Oh, di PT UN Bisa kan di berarti ya, PT UN, Pengadilan Tata Usaha Pengadilan Negara. Tata Usaha Negara gitu kan, yang pada akhirnya bersifat final and pending gitu kan. Tetapi kembali tadi bahwa kalau ini adalah hal yang prinsip, misalnya memenuhi persyaratan dan lain sebagainya, yang bahwa itu menurut analisanya teman-teman KPU bahwa itu adalah benar keputusan. Gitu kan. Menurut Bawaslu juga dikuatkan bahwa itu benar, tidak terjadi pelanggaran yang dilakukan tindakan KPU, tidak ada salah mengeluarkan atau membuat administrasi itu. Akhirnya PT UN juga begitu. Tetapi ada kasuistis memang dalam hal ini ketika pada hasilnya terlahir, begitu kan, ada sengketa hasil karena mereka tetap disahkan sebagai paslon, sengketa hasil selesai, pemilihan hasil selesai, semua hasilnya ketahuan, sudah disahkan oleh KPU, akhirnya dibawa ke MK. Gitu kan. Nah, data-data ini data-data tadi yang dibuat KPU sampai kuatkan Bawaslu dan PT UN itu ketika di MK bahwa mengatakan bahwa kita sudah menang ya kan, kita sudah benar, tahapan sudah kita lakukan. Tetapi pada faktanya ternyata ketika dihitung hari dan lain sebagainya muncul analisa yang berbeda oleh MK bahwa ini ternyata tidak memenuhi syarat. Oh ini karena ijazahnya begini gitu kan ada yang kemarin itu. Akhirnya terjadi perbandingan ijazah. Oh ini ternyata kalau dihitung 5 tahun kurang 20 hari. Nah, maka dianggap bahwa ini tidak memenuhi persyaratan. Ini kemarin pernah terjadi di beberapa kabupaten lain. Ada di salah satu kabupaten yang terjadi. Oh, terus kalau sudah terjadi seperti itu, karena memang ada beberapa di kabupaten kemarin pada saat pilkada kemarin ya, sengketa di Mahkamah Konstitusi sudah selesai, tetapi ada beberapa juga yang masih dilakukan permohonan digugat kepada PT UN, Bang Bahri. Lalu kapan sih Pengadilan Tata Usaha Negara itu menangani sengketa keputusan KPU yang bersifat administrasi itu? Apakah itu sebelum diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi atau setelah diputuskan Mahkamah Konstitusi, Pengadilan Tata Usaha Negara masih menangani sengketa itu? Jadi kalau itu yang bersifat administrasi. Kalau bersifat administrasi, sepanjang memang di dalam aturannya itu diperbolehkan dalam tenggang waktu, kan ada tenggang waktu nih. Nah, sepanjang tenggang waktunya masih nutut di bahasanya, masih diatur oleh aturan undang-undang, itu nggak ada masalah. Tidak ada persoalan ya, tetap diterima berarti ya. Diterima karena di dalam PT UN itu kan ada daluarsa ya, ada daluarsa. Tetapi kalau setelahnya MK memutus hasil, apa yang mau digugat lagi gitu, kan berkaitan dengan proses. Karena putusan MK itu kan putusan yang sudah final dan terlahir kan, karena berkaitan dengan hasil, bukan berkaitan dengan administrasi. Kalau akan tetapi memang apakah hasilnya ini ada rentetan dari administrasi, yang itu hal yang berbeda. Itu hal yang berbeda. Oh, kejadian yang berbeda mungkin. Kejadian yang berbeda. Nah, sekarang sengketa proses sudah berjalan, kemudian tahapan, lalu hari ini kita teman pemilih masuk kepada tahapan sengketa hasil. Sengketa hasil, giat-giat apa saja yang harus dipersiapkan oleh penyelenggara untuk menghadapi sengketa di Mahkamah Konstitusi, Abang Bahri? Ini kalau sengketa hasil ini kan memang memang dari awal memang sudah harus dipersiapkan. Gitu kan. Kalau berkaitan di administrasi dan lain sebagainya, apakah kemungkinan administrasi ini menjadi pendukung untuk dibawa ke MK, itu kan urusan yang berbeda. Gitu kan. Itu tergantung orang yang para pihak yang bisa menganalisa itu. Tetapi memang kalau sengketa hasil ini kan memang sebenarnya berjenjang ya kan, mulai dari TPS sampai kepada KPU ketika hitungan terlahir. Artinya memang data-data yang ada di di TPS berkaitan dengan data pemilih, apakah orang yang datang atau memilih ini sesuai jumlahnya gitu kan, sesuai kan, ini yang juga harus dari awal sudah harus dipersiapkan. Karena apa? Sengketa hasil ini bukan hanya berbasis kepada
apa yang dicoblos, tidak, tetapi berdasarkan juga ada dokumen-dokumen penting, misalnya Yang harus dalam bentuk dipersiapkan, ya. foto, Ya, betul. itu kan bahwa ada dukung-dukung bahwa orang yang nyoblos berapa, bagaimana nyoblosnya, kondisi di lapang itu benar apa tidak, itu Iya, kan iya. bisa difoto, di video, karena di dalam MK bahwa foto atau bukti-bukti elektronik dalam hal ini foto dan video itu adalah bisa menjadi bukti yang juga Alat kuat, bukti, ya. menjadi alat bukti, ya kan. Memang apa namanya harus disiapkan, memang harus dipastikan oleh penyelenggara itu bahwa C1 itu para penyelenggara paling bawah itu tanda tangan apa tidak. Iya, betul. Saksi juga paling itu tanda tangan apa tidak. Karena apa? Khawatir nanti biar tidak terjadi data ganda gitu kan. Kan bisa saja itu terjadi ganda karena begini. Ada 4 peserta pemilu misalnya ya. Iya. Ada 4 peserta pemilu. Yang hadir saksinya keempat-empatnya datang. Ya. Datang gitu kan. Datang. Tetapi misalnya bahwa dia pulang. Belum mendapatkan hasil. Pulang. Tapi yang tanda tangan hanya 4. 4, ya. Hanya 4. Tapi akhirnya nanti protes. Lah ini yang datang saksinya kan 5. Nah, 5. Ada foto, ada video 5 gitu kan. Lah, tapi yang tanda tangan kok hanya 4 gitu kan. Nah, ini nanti pasti akan terjadi perdebatan ketika yang salah satu saksi itu yang tidak merasa tidak tanda tangan itu karena tidak dapat C salinan dan lain sebagainya atau C hasil lah dalam bentuk lain. Akhirnya bisa saja dia protes di MK ketika ada masuk ke MK dijadikan saksi oleh salah satu pihak misalnya KPU atau pemohon. Pak, saya datang ya, kira kan begitu. Saya datang. Jumlahnya tidak seperti itu, Pak. Gak pasti diprotes. Bagaimana kok bilang datang tanda tangannya nggak ada? Saya memang tidak diizinkan tanda tangan, Pak, karena saya sholat dulu. Sewaktu saya sholat akhirnya tanda tangan di belakang, Pak, sudah terjadi. Nah, hal-hal yang seperti ini bisa saja menjadi pemicu dan menjadi saksi. Ketika merasa tidak menandatangani, ya akhirnya dia nanti bisa saja dijadikan saksi gitu kan dengan hal-hal yang lain. Misalnya, "Lah Pak, saya waktu mau tanda tangan ada. Ini video saya, tapi saya memang tidak disodorkan, tidak tanda tangan." Dan lain sebagainya. Kan bisa saja alasan itu. Akhirnya nanti kan harus juga dipastikan bahwa ketika ditulis misalnya langsung ke atas, perolehannya itu benar apa tidak. Kan kayak begitu kan. Karena kesalahan angka itu adalah menjadi kesalahan yang fatal karena ini adalah berkaitan dengan hasil. Ya. Karena berkaitan dengan hasil. Berarti itu adalah bagian dari giat-giat yang harus diperhatikan oleh teman-teman penyelenggara. Terus tadi Abang Bahri mengatakan misalnya tanda tangan itu yang harusnya 5 saksi ya. 5 saksi. Kemudian ada salah satu saksi yang sholat tidak menandatangani misalnya. Kemudian itu ditetapkan apakah proses penandatanganan itu ketika ini semuanya ini dari C hasil, kemudian di hasil sampai di tingkat kabupaten semuanya sudah selesai, angkanya sama. Yang menjadi pertanyaan itu, apakah ketika terjadi pengurangan tanda tangan dari salah satu saksi itu masuk menjadi alat bukti yang vital bagi pemohon kira-kira untuk tidak mengesahkan itu di Bang Bahri di Mahkamah Konstitusi. Sepanjang datanya sama semua. Iya. Sepanjang datanya semua kan bisa dipastikan apa alasannya bahwa dia tidak tanda tangan. Ya. Kalau alasan tanda tangan kan alasan sholat dan lain sebagainya, maka seharusnya kan dia membuat keberatan gitu kan. Keberatan tidak tanda tangan. Tetapi kalau waktu sholat gitu, waktu sholat ternyata dia yang sholat sendirian, yang lain itu tidak sholat hanya tanda tangan tapi dibawa selesai. Maka ini kan menjadi pertanyaan besar ya. Apalagi biasanya orang yang tidak tanda tangan itu kan tidak mendapatkan hasil. Betul. Kan tidak dikasih kan, ya. Indikasinya kan begitu. Ini biasanya menjadi pertanyaan gitu ya. kan. Itu yang bisa dibaca. Apalagi semisal waktu ditulis ini itu kan dihitung itu orang yang sholat ini misal partainya atau perolehan suaranya di situ dapat misalnya 8 gitu kan. Ya. Tetapi dia punya foto bahwa waktu itu sudah 8. Tetapi kenapa ketika misalnya dia tidak punya hasil tapi perolehan ketika dilihat di kabupaten kok misalnya ada perubahan lah. Ada perubahan jadi 5 atau jadi 7 gitu. Atau bahkan jadi 81 misalnya atau 18. Maka ini kan akhirnya yang menjadi pertanyaan. Karena bukti foto yang tadi dibuat oleh orang yang sholat ini kan menjadi bukti. Ya. Menjadi senggang waktu yang tidak menandatangan itu bagian dari yang harus diperhatikan. Dan juga kan dikonfirmasikan kan dengan data yang dimiliki pengawas pemilu misalnya TPS.
Mana yang benar ini? Makanya jangan sampai ada bahwa data yang berbeda. Iya. Kalau sampai punyanya pegang teman-teman KPU dengan Bawaslu ini kan tidak mungkin sebenarnya ada data yang berbeda. Betul. Tidak mungkin data betul. Kalau memang teman-teman TPS dan pengawas TPS dan saksi itu sama-sama ada di posisi di tempat itu. Di tempat itu ya. Iya. Terus Bang Bahri, selain dari para peserta pemilu ya, kalau pemilu kan yang jelas secara persen kan caleg itu. Calon DPR ya, atau partai kan yang mengajukan. Kemudian kalau pilkada itu kan pasti paslon ya, gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan calon wakil wali kota. Sebenarnya siapa saja yang dapat mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi selain dari itu? Kabarnya kalau kemarin hasil kayaknya sengketa ada hasil tuh, ada dari paslon, ya kan? Kalau pilkada itu paslon ya, betul. dalam hal ini paslon ini lingkap peserta pilkada ya. Betul. Misalnya bupati, wakil bupati, ya. wali kota atau calon wali kota atau wakil wali kota. Juga misalnya gubernur atau wakil gubernur. Kan ini kan paslon. Betul, paslon itu. Tapi ada pihak lain yang punya hak untuk mengajukan sengketa hasil. Masih ada itu ya, selain walaupun bukan calon itu. Bukan calon, yaitu pemantau pemilu. Tetapi ini kan harus akreditasi. Iya, betul. Benar nggak ini bahwa pemantau ini diakreditasi oleh KPU? Kan tidak semua orang. Gitu ternyata kan. Teman pemilih yang bisa mengajukan sengketa pemilu itu, baik itu pilkada maupun pemilu itu tidak hanya peserta calon, tetapi juga ada lembaga, kira-kira begitu ya Bang Bahri. Oke, lanjut Bang Bahri. Itu begitu, kalau pilkada kan begitu toh. Ya. Karena kemarin kan ada nih, kan calon tunggal itu di mana ya kalau kemarin itu? Kalau nggak keliru Gresik. Gresik ada ya, betul. Gresik itu betul. Peserta yang ngajukan ke MK itu kan pemilih itu kan. Ya, betul, tetapi pada faktanya ketika nyampak sampai di MK, di eksepsi dan lain sebagainya bahwa dia ternyata tidak terakreditasi. Tidak terakreditasi ya. Entah salah proses akreditasinya bagaimana oleh KPU setempat nggak tahu. Itu kan ada, itu salah satunya kemarin itu Gresik. Berarti itu sepanjang itu dapat akreditasi, karena memang sebelum Abang Bahri, sebelum pelaksanaan hari H pemungutan suara itu memang ada beberapa lembaga yang mendaftar ke KPU. Kewajibannya KPU itu kan memang wajib melayani, memberikan sertifikat lah akreditasi itu untuk bisa melakukan pemantauan. Berarti itu salah satu yang bisa mengajukan sengketa hasil di MK. Apa kira-kira kalau menurut Abang Bahri itu kenapa itu orang itu kok bisa mengajukan itu, kepentingannya lah kira-kira? Karena begini, memang kepentingan hukumnya di undang-undangnya kan itu diatur. Betul. Kan? Di undang-undangnya diatur maka punya hak gitu ya, kan. Betul. Kepentingan hukumnya dia adalah salah satunya bahwa dia tidak puas gitu kan, dan menemukan bahwa kecurangan dalam proses pelaksanaan pencoblosan kan begitu kan. Karena makanya ini muncul bahwa pemantau pemilu kan. Betul. Maka dalam proses hasil pantauannya benar nggak bahwa ada yang keliru gitu kan. Mungkin ada kecurangan, satu orang mencoblos berkali-kali gitu kan, atau orang tidak masuk DPT di situ tapi mencoblos di situ kan gitu kan. Ada bahwa misalnya mungkin dia seharusnya di TPS 8 tidak menggunakan pindah pilih gitu kan. Pemindahan pilih kan ada aturannya itu kan. Dia mencoblos di situ. Ada orang-orang yang tidak punya hak untuk melakukan pencoblosan di situ tapi dia mencoblos. Ya. Hasil pantauannya di situ. Artinya memang bahwa dia kepentingan salah satunya adalah menegakkan keadilan proses pemilu kan, keadilan pemilu gitu kan. Makanya hasil hasil pencoblosan yang dia pantau. Karena memang hasilnya kan yang diuji di MK. Memungkinkan enggak itu kira-kira Bang Bahri, sepanjang misalnya dia mencukupi syarat bukti-bukti lah untuk bisa memutuskan, kan ini kan tidak berbicara persoalan anggap pemantau ini tidak condong kemana-mana nih, tidak condong kemana-mana, itu memungkinkan enggak itu dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi itu? Terkait dengan proses. Sepanjang sekarang hasil pengamatan saya belum ada pemantau yang dikabulkan. Belum ada yang pemantau yang dikabulkan. Tetapi kalau melihat regulasi yang ada, sepanjang dia bisa membuktikan ya bisa saja dikabulkan. Gitu. Ya. Karena kalau dikabulkan maka kan proses hasil yang ditetapkan oleh KPU itu kan dibatalkan, dibatalkan. Maka bisa saja tinggal bagaimana bunyinya amal putusannya di MK itu, pembatalannya itu apakah pembatalan
keseluruhan Iya. atau misalnya perubahan dan lain sebagainya. Mm-mm. Bisa saja ketika itu dibatalkan kan bisa saja pemilu ulang, Pemilu proses tahap dari awal, pencoblosan ulang kan bisa saja. Karena ada yang kemarin itu kan di mana ya? Di luar pulau itu. Iya. Itu kan calonnya salah satunya dibatalkan nih karena menang gitu Betul, kan. betul. Akhirnya karena berkaitan dengan ijazah itu dan lain sebagainya. Calonnya yang dibatalkan ini kan tidak calon wali kota maupun dengan wakil wali kotanya. Hanya calon wali kotanya saja. Iya, iya. Akhirnya diminta calon wali kotanya diminta diganti. Nanti dengan tidak merubah wakil wali kotanya. Tapi calonnya yang wali kotanya yang diminta diubah. Kan ada gitu kan. Artinya apa? Karena berkaitan dengan person ketika begini nih, bahwa salah satu orang ini tidak memenuhi persyaratan. Gitu kan. Misal saja ketika misalnya pemantau pemilu itu mengajukan itu adalah personal. Iya. Oh ini yang salah satu calon tidak sah dan lain sebagainya. Iya. Bisa saja gitu kan. Bisa saja. Karena apa? Pemantau pemilu ini di dalam aturannya kan dipunyai hak gitu kan. Iya. Bukan punya kewajiban ya. Punya hak karena ya. punya hak untuk bisa melakukan sengketa hasil. Lalu ini sangat menarik ternyata teman pemilih. Ternyata selain dari peserta pemilu maupun pilkada itu ada pihak-pihak lain yang bisa mengajukan proses sengketa hasil. Ternyata teman pemilih ini sangat penting untuk dijadikan sebuah pelajaran demokrasi bagi kita. Abang Bahri, bagaimana mekanismenya penyelesaian sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi tersebut ketika orang atau lembaga lain kalau para kontestan sudah tentu pasti ada keberatan dan lain sebagainya kan begitu tuh ya. Artinya norma apa kira-kira atau kepentingan hukum apa kira-kira yang menjadi keberatan sehingga berpotensi untuk bisa dikabulkan kepada Mahkamah Konstitusi tersebut ketika pemantau yang mengajukan sengketa. Karena kemarin Bang Bahri di Mahkamah Konstitusi ternyata tidak hanya di Gresik, banyak juga yang mengajukan sengketa di Mahkamah Konstitusi gitu. Nah, namanya pemantau ini ya di dalam ketika pemantau ini benar-benar akreditasi sudah disahkan oleh KPU. Beda kalau sebelumnya itu akreditasinya pemantau ini kan ada di Bawaslu. Betul. Tapi sekarang pemilu kemarin 2024 itu sampai pilkadanya itu kan pemantau ini ada di akreditasinya di KPU. Itu kan yang memberikan kewenangan KPU. Jadi dalam proses penghitungan itu kan pastinya karena ini pemantau kan punya tempat khusus. Kalau Bawaslu di sana gitu kan, kalau saksi di sini kan begitu toh. Kalau pemantau di sana. Kan mestinya dia juga sudah tahu kan proses cara penghitungan dan lain sebagainya gitu kan. Maka ketika itu nanti hasil terakhir disahkan dan lain sebagainya. Nah, sama proses dalam mengajukan proses ke MK itu sama gitu kan antara pemantau maupun paslon itu adalah tidak ada yang dibedakan. Tenggang waktunya juga sama 3 hari dan lain sebagainya gitu kan ketika pasca diumumkan atau disahkan ditandatangan oleh KPU itu kan. Nah, karena bisa saja apakah memang penandatanganan dengan pengumuman yang diumumkan itu kan akhirnya terjadi multitafsir. Nah, ya sama dia mengajukan permohonan, legal standingnya apa? Dia sebagai pemantau gitu kan berdasarkan surat-surat yang nanti pasti akan dibawa. Ya sama mengajukan permohonan diakreditasi oleh di MK dan lain sebagainya, persiapan dan lain sebagainya itu kan. Lalu ngajukan permohonan diupload dan lain sebagainya, verifikasi, muncul nomor perkara, sama saja. Sidangnya adalah sidang pemeriksaan awal dan lain sebagainya, sama saja begitu. Tapi memang bukti-bukti yang dia punya, bukti-bukti yang dia punya yang harus diuji. Apakah benar bahwa bukti ini adalah bukti yang dikeluarkan KPU? Apakah benar bahwa yang disengketakan misalnya TPS 8 Desa A kecamatan ini, apa benar bahwa di sana itu sampai TPS-nya 8 kan begitu kan. Tinggal bagaimana bahwa KPU harus tinggal membantah, oh di sana tidak ada TPS 8 di desa itu, TPS-nya hanya sampai 7 misalnya. Berarti kan sudah tidak benar, pembuktiannya sama. Tapi memang
Kalau bicara kepentingannya apa, maka bisa ada kepentingan subjektif dan objektif ya. Kalau kepentingan subjektif pasti bicaranya bahwa ada kepentingan dia pribadi dan kelompoknya. Kelompok di pemantau tersebut di pemantau itu. Tapi kalau atau ada dia misalnya di belakangnya ada sponsor misalnya orang yang punya kepentingan lain mau mencalonkan tapi tidak lolos. Tidak lolos, ya betul. Akhirnya atau memang biar ini kalau dikabulkan biar nanti ada pemilihan ulang. Prosesnya dari awal lagi bisa saja. Tapi kalau objektif memang dia benar-benar murni bahwa ada hal proses penegakan pemilu gitu kan. Ada penegakan pemilu. Kalau objektif ada memang yang dilaksanakan oleh teman-teman penyelenggara mulai dari KPU dan jajaran sampai ke bawah ya sampai ke TPS itu ada pelaksanaan yang melanggar hukum yang tidak sesuai mekanisme. Sehingga memang ini adalah objektifnya ya, kalau objektif. Ya karena ini adalah proses pemilu, maka proses pemilu adalah ada kaitannya dengan proses politik. Karena ketika bicara proses politik pasti ada proses kepentingan. Ya. Nah, kan gitu kan. Bicara kepentingan apa yang ditanyakan tadi bahwa kepentingan apa kalau memang pemilu ya itu subjektif kan gitu kan. Tapi kalau kepentingan objektif ya kepentingan penegakan hukum dan pemilu kan kayak begitu. Nah, terus ini sudah masuk kepada ternyata selain dari peserta pemilu juga ada pemantau yang dapat mengajukan. Nah, Abang Bahri, kira-kira apa saja yang menjadi alat bukti yang harus disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi, baik itu peserta pemilu maupun kepada penyelenggara pemilu? Ini sudah masuk kepada tahap adu bukti nih untuk bisa kepada Mahkamah Konstitusi, baik peserta pemilu, baik itu pilkada. Kalau pilkada kan pasangan calon. Kalau kita ini kan penyelenggara, apa saja yang harus dipersiapkan bukti-bukti nih selain dari apa namanya dari TPS 1, 2 dan 3, kira-kira apa saja yang harus diajukan kepada Mahkamah Konstitusi untuk bisa diterima ini barang-barang bukti yang harus diajukan agar bisa dikabulkan kira-kira. Ini bukti pemohon atau bukti termohon? Bukti pemohon. Oh, bukti pemohon. Jadi kalau bukti pemohon itu adalah memang bukti ini kan ada dua ya. Ada dua ya. Ada alat bukti ini bukti surat. Ya, bukti yang satunya kan adalah bukti saksi gitu kan. Nah, kalau bukti saksi ya pasti orang yang tahu proses pada yang diduga ada pelanggaran gitu kan. Bisa saksinya parpol di situ. Bisa saja bahwa saksi ini misalnya yang mengajukan dari partai A, bisa saja yang jadi saksi dari partai A ini ketika di MK partai B. Bisa ya berarti ya? Bisa partai saja. Yang lain ya? Partai yang lain menjadi saksi. Bisa saja, karena ada proses yang dia memang benar-benar tahu kejadiannya di situ. Begitu kan, bisa saja. Nah, tapi adanya video atau adanya foto, itu bisa saja gitu kan. Nah, tetapi memang ini harus dipaskan. Nah, kalau yang lebih pas itu adalah hasil yang paling di TPS itu. Betul. Nah, karena apa? Karena kalau hasil yang di TPS itu sudah pasti itu adalah hal yang terjadi di situ, belum melanja gitu kan. Belum melanja. Kalau bahasanya teman-teman itu bahwa hasil yang diterima dari setelah hasil gitu kan. Nah, hasil yang diterima dari setelah hasil yang sebenarnya. Maksudnya gimana itu yang hasil? Artinya dari hasil dicoblos sekarang dihitung nanti sore gitu kan. Ada si hasil kalau dulu ada C1 gitu kan. Kan itu yang harusnya ketika ditandatangani oleh semua penyelenggara baik KPU maupun saksi atau peserta pemilu kan dapat hasil nih. Hasil yang diterima pada setelah hasil gitu kan. Bukan misalnya karena mengajukan saksi tapi belum dapat karena pulang dulu dan sebagainya, akhirnya minta ketika nanti ini prosesnya di PPK misalnya kan. Saya minta salinan hasil waktu itu karena saya pada waktu itu pulang duluan dan lain sebagainya. Nah, kan masih bisa itu. Masih bisa minta karena dia mengajukan surat saksi pada waktu itu atau mandat lah ya kan. Ada yang mandat saksi atau keterangan saksi dan lain-lain. Masih bisa. Nah, apakah memang ketika itu diterima pada saat di PPK misalnya, apakah terjadi perbedaan dengan miliknya partai yang lain? Bisa saja ini nanti dijadikan sandingan. Berarti dikomparasikan antara partai satu dengan yang lainnya. Nah ini punya partai ini kok sekian, punya partai ini kok sekian, kok ada perbedaan jumlah kehadiran misalnya. Gitu kan. Ini mana yang sah? Tapi pada prosesnya
dalam berjenjang bahwa yang sah yang ini. Kan bisa saja bahwa itu kedua-dua data ini dijadikan sandingan nanti ketika di MK. Salah satunya di TPSI itu Pak, yang begini, yang ini begini. Tetapi saya dapatnya setelah penghitungan, kalau saya dapatnya PPK karena saya kenapa walaupun jadi saksi tidak sampai tuntas karena saya pulang duluan atau dan lain sebagainya. Ini bisa dijadikan bukti pada di MK. Di Mahkamah Konstitusi. Dan Mahkamah Konstitusi pasti menilai itu. Pasti itu yang dinilai. Nanti bukti surat ini kan pasti dikuatkan dengan saksi. Apakah mana yang kuat, mana yang paling masuk akal. Begitu. Karena tidak hanya keputusan KPU, keputusan hasil yang terlahir yang dijadikan bukti. Yang dijadikan alat bukti ya. Bukan itu. Pasti ada proses-proses yang sebelumnya. Bisa saja buktinya nanti bahwa hasil keputusan KPU atau telaah KPU. Karena ini dimunculkan bahwa masalah dilaporkan ke Bawaslu, ya, oleh Bawaslu misalnya rekomendasinya begini KPU tidak mengindahkan misalnya, tidak menjalankan rekomendasi KPU ke Bawaslu, itu salah satu bisa dijadikan bukti oleh pemohon ya. Oleh pemohon, karena itu pasti nanti ditanyakan ke KPU, tanyakan ini ada rekom dari Bawaslu sudah laksanakan apa tidak? Tidak yang mulia, tidak laksanakan. Kenapa? Karena rekom Bawaslu keluar belakangan setelah penghitungan KPU selesai misalnya. Itu bisa saja rekomnya Bawaslu itu bisa saja dijadikan salah satu bukti untuk menyelesaikan proses di hasil di MK. Hasil di MK tersebut. Terus Abang Bahri tadi menyampaikan rekomendasi Bawaslu ini sangat penting juga karena penyelenggara pemilu itu pasti berhadapan dengan Bawaslu dengan kemudian peserta pemilu. Dalam proses pembuktian ini kan tidak mudah ya. Tidak mudah untuk bisa dibuktikan di Mahkamah Konstitusi. Terkadang para pemohon itu mulai dari TPS 1 desa ini semuanya disampaikan kan seperti itu tuh. Apakah di dalam, kalau bahasa hukumnya kan bahasa posita atau permohonan ya, ketika disampaikan itu setiap beberapa TPS yang disebutkan, apakah itu semua juga harus dibuktikan atau bagaimana kalau menurut pandangan Bang Bahri itu? Jadi gini, penyelenggara pemilu ini kan ada 3 ya kan. Betul. Ada Bawaslu, ada KPU, ada DKPP gitu. Betul, kan. Iya. Gitu kan. Tapi memang yang namanya orang menuduh seseorang itu kan atau mendalilkan sesuatu itu kan itu yang dibuktikan. Tetapi memang bisa saja bahwa ada jumlah 20 TPS memang yang diperkarakan atau dipermasalahkan. Dari 20 TPS itu dianggap bahwa angkanya tidak benar gitu kan, anggap itu oleh KPU, oleh Bawaslu, pemohon itu dinyatakan bahwa 20 TPS ini tidak benar dengan alasan begini gitu kan. Misalnya dari 20 TPS 5 sudah dilaporkan ke Bawaslu misalnya kan. Hasil apa yang dilaporkan ke Bawaslu ini bisa dijadikan bukti. Bisa dijadikan bukti gitu kan, bukti tambahan dan lain sebagainya. Setelah dilaporkan ke Bawaslu. Rekom Bawaslu misalnya, ini ubah, kembalikan karena angkanya begini. Ini angkanya sebenarnya 15, bukan 12. Gitu kan. Tetapi oleh KPU tidak diubah. Maka keputusan Bawaslu ini bisa dijadikan salah satu bukti nanti ketika sengketa hasil di MK gitu kan. Bisa saja misalnya putusan Bawaslu untuk meminta KPU mengubah, tapi KPU belum mengubah karena sudah dihitung di KPU kan, sudah ditetapkan prosesnya. Itu nanti salah satunya bisa dijadikan bukti di MK. Seluruh apa yang didalilkan, maka itu harus dibuktikan dengan bukti-bukti, misalnya bukti saksi, bukti surat, bukti elektronik. Elektronik ini adalah ya foto, video gitu kan. Karena ini adalah berkaitan dengan hasil. Seluruh itu yang harus dibuktikan. Karena nanti MK itu putusannya bisa begini. Satu, perintahnya itu mengembalikan hasil gitu kan, mengubah angka. Yang kedua bisa saja bahwa hitung ulang, misalnya hitung ulang. Atau kalau pilkada itu diskualifikasi calon salah satu calon gitu kan. Bisa saja pelaksanaan pemungutan suara ulang di beberapa TPS misalnya. Atau bisa saja seluruh kabupaten atau beberapa kecamatan, bisa saja. Ketika misalnya
permohonan yang disebut di dalam posita itu memenuhi dianggap terbukti yang dianggap terbukti dan berarti pemohon ya. bisa membuktikan. Mm-mm. Karena kalau pemohon ini adalah bisa membuktikan, maka termohon dalam hal ini KPU tidak bisa membantah apa yang didalilkan oleh pemohon oleh ya. pemohon. Artinya kan harus dilaksanakan Harus itu berarti ya. dilaksanakan. Apa yang didalilkan oleh pemohon tersebut. Terus ini kan ketika didalilkan misalnya ya, pemohon kan pasti juga hitung-hitungan Abang Bahri. Betul. Maksud hitung-hitungan itu selisih suaranya. Selisih Ini kan suara. selisih suaranya. Nah. Sekalipun itu tidak mencapai target hasil dari pemohon, kira-kira masih memungkinkan enggak itu ya ketika misalnya terbukti untuk misalnya dihitung ulang di TPS A sampai Z misalnya. Walaupun itu tidak sampai kepada target dari pemohon misalnya. Kalau walaupun tidak sampai ke target pemohon Iya, misalnya ketika pelanggan itu dianggap bahwa adalah pelanggan yang krusial, iya, betul. Bisa saja sistematis dan lain sebagainya, iya. Gitu kan. Di dalam pembuktiannya misalnya bahwa bukan angka yang dipermasalahkan secara seutuhnya, tetapi akibatnya kepada angka, misalnya kecurangan dan lain sebagainya, gitu kan. Karena biasanya memintanya pemohon itu kan minta pengembalian suaranya si A si B, gitu kan, termasuk di punyanya sendiri misalnya. Bisa saja bahwa meminta pemungutan suara ulang atau hitung ulang. Bisa saja dari adanya hitung ulang itu perolehannya berubah, atau pemungutan suara ulang perolehannya pasti berubah kan? Berubah ya di beberapa TPS misalnya. Bisa saja walaupun angkanya tidak cukup karena salah satunya menemukan pelanggaran yang sistematis dan lain sebagainya yang seharusnya punyanya orang lain. Iya, betul. Orang lain itu adalah 50 tetapi tertulisnya 90, untuk meminta bahwa itu dikembalikan ke 50 tapi tidak memungkinkan dalam pengembalian angka karena tidak terbukti. Bisa saja Mahkamah dalam hal ini Mahkamah Konstitusi punya perpandangan lain. Hitung ulang misalnya. Hitung ulang ya. PSHU misalnya. Bisa saja begitu. Bisa. Tapi mau tidak mau harus dilaksanakan. Harus dilaksanakan. Itu ya? Dan terjadi kompetisi lagi di lapangan berarti ya. Karena nanti apa yang diputuskan oleh KPU misalnya TPS 5 bisa A. Maka perolehan partai atau perolehan paslon siapapun misalnya pilkada di TPS 5 itu dianggap 0. Semuanya ya. Semuanya. Tidak hanya punyanya pemohon berarti. Tidak punyanya pemohon. Kalau PSHU misalnya kalau hitung ulang maka di TPS itu dianggap 0. Dianggap 0 ya. Baik. Ternyata teman pemilih untuk bisa mengajukan sengketa hasil itu bukti-bukti juga harus dipersiapkan dengan baik. Kemudian beberapa bukti-bukti di beberapa yang diajukan itu juga harus dikuatkan dengan alat bukti, kemudian saksi-saksi. Untuk bisa menguatkan bukti-bukti itu selain dari C-hasil, kemudian elektronik, kira-kira apa saja bukti-bukti yang bisa menguatkan Abang Bahri untuk bisa masuk kepada tahap menguatkan terhadap kepada Mahkamah Konstitusi itu, di samping dari si hasil itu. Ini kan masuk kepada ranah seperti yang Abang Bahri sampaikan tadi, kecurangan, kemudian mempengaruhi hasil yang masuk di TSM tadi itu. Kira-kira apa saja itu bukti-bukti yang karena itu? Selain bukti tertulis, ada bukti saksi, bisa saja ada ahli. Ahli. Bisa saja ada ahli. Artinya ahli itu bahwa menguatkan apa yang dimohonkan pemohon, atau menguatkan apa yang dibantah oleh termohon. Nah, bisa saja bahwa ketika misalnya pemohon merasa kurang dengan bukti surat yang dia punya, gitu kan, ahli yang dia punya, saksi yang dia punya, bisa saja ahli gitu kan. Bisa saja ahli gitu kan. Artinya ahli ini bisa saja ahli itu mengatakan, ahli itu membantah nanti menilai apa yang disampaikan oleh KPU. Karena KPU membawa surat ini bantahan atas permohonan pemohon. Buktinya ini. Bisa saja ahli itu nanti menilai apa yang terjadi di dalam persidangan. Ini yang sebenarnya itu begini. Kalau bukti yang dibawa pemohon ini, buktinya termohon ini, maka kan ada bukti yang silang pendapat nih. Betul. Nah, karena buktinya tidak sama. Bisa saja ahli itu misalnya
ahli forensik misalnya, Iya. wah ini tidak benar Pak, Mm-mm. ini yang benar ini begini, Iya. oh ini palsu, ini tanda tangan. Karena apa misalnya orang yang ada kata pemohon misalnya atas nama si A itu yang tanda tangan di daftar hadir misalnya, di daftar hadir itu nggak ada Pak, orangnya ada Iya. di sana, kok bisa bisa saja Mbak membuktikan bahwa Pak kalau begitu menurut ahli bahwa ini sudah dipastikan bahwa tanda palsu, ya bisa Palsu, bisa saja. Artinya bahwa ini adalah dipilih orang yang bukan haknya. Betul. Karena apa? Dia kok bisa tanda tangan tapi orangnya meninggal misalnya, Iya, bisa betul. dibuktikan bahwa dia ada di Malaysia, bisa dibuktikan. Kok bisa ada di Malaysia? Dia bisa membuktikan bahwa fotokopi paspor dan lain sebagainya. Iya. Bisa saja. Berarti Artinya, alat bukti itu tidak hanya yang ada kaitannya dengan apa yang dikeluarkan oleh KPU, ya? maupun apa yang dikeluarkan oleh Bawaslu. Oh, Tetapi iya, iya. untuk membuktikan bukti pendukungnya, misalnya ada orang di daftar hadir, tetapi bisa dibuktikan oleh pemohon bahwa dia kok bisa hadir padahal dia ada di Malaysia, iya. begitu kan. Tapi pada faktanya di dalam itu salah satunya dijadikan dalil di MK dan dia bisa membuktikan dapat fotokopinya yang melalui elektronik yang dikirim misalnya bahwa saya berangkat tahun sekian ke Malaysia sampai sekarang masih belum keluar dari Malaysia secara imigrasi, masih ada di Malaysia. Ini bisa dijadikan bukti pendukung untuk membenarkan bahwa orang yang tanda tangan di dalam daftar hadir itu adalah bukan dia. Bukan dia ya. Berarti yang harus diperhatikan juga dari daftar hadir itu daftar hadir harus diperhatikan. Termasuk proses tanda tangan. Proses tanda tangan bisa. Kalau misalnya ini ya Bang Bahri, misalnya saya sebagai pemilih nih, saya sebagai pemilih, kemudian saya keburu nih, kalau orang Madura biasanya saya nggak usah tanda tangan, kemudian KTP-nya sama, KTP-nya sudah ada di situ, ini tanda tangan kayak diwakili itu, kira-kira bisa ndak itu? Sepanjang dia ada izin gitu kan. Nah, tapi kan untuk menyatakan bahwa ini ada izin kan agak sulit. Agak sulit ya. Sepanjang dia, karena kemarin itu di MK itu kan memang ditanya, itu kok tanda tangannya sama, memang disuruh tanda tangan Pak. Kan? Oh iya. Ada yang kemarin. Ya di beberapa kecamatan itu ya. Beberapa kecamatan gitu kan. Kamu hadir Pak, tapi karena anti males Pak, itu kan enggak. Nah, gitu kan. Nah, tetapi kalau memang dari awal sudah ada kesengajaan orangnya tidak ada nih tanda tangan, berarti kan jelas nih ada pelanggaran atau pemalsuan dan lain sebagainya kan. Tapi kalau memang saya memang nyoblos Pak, tapi waktu saya tanda tangan tidak sama ya. Karena anti dan lain sebagainya, saya hanya begini saja sedikit Pak. Nah, gitu kan. Karena begini, pemalsuan tanda tangan itu kan tidak harus hal yang tidak sama. Betul. Gitu. Yang penting orangnya itu benar-benar tanda tangan di situ. Karena tanda tangan itu hanyalah sebuah tanda. Hanyalah sebuah tanda. Kalau bisa, seandainya bisa itu bisa dihadirkan misalnya orang yang menyuruh itu ya, misalnya ketika yang bila perlu yang menyuruh itu dihadirkan, Pak saya datang, memang saya milih, memang karena saya antinya terlalu lama dan capek, akhirnya saya minta disuruh coret aja Pak. Bisa saja ketika dia mengakui, sudah selesai gitu kan. Selesai ya. Bang Bahri, ini kita sudah akhiri season ini. Terima kasih atas kehadirannya, telah memberikan pencerahan kepada teman pemilih bahwa sengketa hasil maupun sengketa proses pada saat pemilu kada maupun pemilu, baik itu pemilihan legislatif maupun pilpres, itu tidak hanya seseorang yang punya kepentingan hukum, dalam hal ini adalah calon bupati, wakil bupati, calon gubernur dan wakil gubernur, maupun legislatif, ternyata ada beberapa yang dapat mengajukan sengketa hasil proses tersebut. Closing statement Abang Bahri terhadap teman pemilih, giat-giat apa kira-kira yang harus diperhatikan oleh teman pemilih pada saat terjadinya sengketa pemilu maupun pilkada? Oke, terima kasih. Kalau memang teman-teman pemilih mau ikut andil dalam proses tahap pemilu maupun pilkada, karena pemilu dengan pilkada ini adalah rezim yang berbeda walaupun pilihan sama, maka memang satu adalah banyak-banyaklah belajar aturan, gitu kan, banyak-banyak belajar aturan berkaitan dengan kepemiluan dan kepilkada. Yang kedua, ketika mau melaporkan sesuatu ke Bawaslu, maka harus
benar-benar paham apa yang mau dilaporkan dan bukti-buktinya harus memang diperkuat. Iya. Kalau mau menjadi bagian di MK karena misalnya tidak jadi calon, tidak bisa jadi calon sepanjang urusan pilkada, sepanjang calonnya itu ada calon tunggal, maka kalau mau ikut andil dan ikut aktif, maka menjadilah pemantau. Ya, kalau jadi pemantau ini kan pasti ada lembaganya. Yeah. Jadilah pemantau yang memang diakui dan terakreditasi oleh oleh KPU. Jangan ngaku-ngaku jadi perkumpulan, lalu pada akhirnya dia mau mengajukan sengketa ke MK karena calonnya hanya tunggal, tapi oleh KPU ternyata tidak terakreditasi, maka dia tidak punya legal standing. Nah, teman-teman memang mari ke depan melihat pemilu, karena pemilu ini mau tidak mau bukan hanya urusan teman-teman KPU dan Bawaslu, maka pemilu juga menjadi bagian untuk demi terlaksananya pemilu yang jurdil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.